Hai, gue nggak tahu ini keidean macam apa, tapi tiba-tiba di London sekarang 14 derajat, pengen duduk aja sih di luar. Tapi gue lagi mikir aja sih tentang kenapa ya kita suka jahat banget sama diri kita sendiri. Kayak minggu lalu, gue lagi struggling banget dengan coming up with ideas. Terus disitulah gue sejujurnya kalau gue ngecek pada diri gue sendiri kayak ya jujur gue pengen istirahat gitu loh. Gue nggak mau memaksa diri gue. Kayak siapa sih yang sebenarnya kepengen untuk maksa diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak pengen lo lakuin gitu loh. Nggak ada kan. Kayak pasti banyak dari kita yang ngerasa kayak kita harus melakukan itu ya karena kita ngerasa harus. Somehow kita mempunyai banyak pressure yang udah ditanamkan di dalam diri kita. Padahal di momen itu yang gue butuhkan adalah kebaikan gitu loh. Dan forgiveness, untuk diperbolehkan untuk tidak melakukan essentially sesuatu yang gak pengen gue lakuin. Dan pada saat itu ya pekerjaan. Dan gue yakin banyak lah yang bisa relate dengan itu gak sih. Gue tahu sih kayak ini sebenarnya kayak lumayan special case gitu karena gak semua orang. Pertama gue literally gak punya kerjaan. Jadi kayak sejujurnya kalau gue gak kerjain juga yang gak bakal ada konsekuensi yang terlalu serius ke diri gue sendiri. Makanya gue tahu di situ gue mempunyai privilege untuk ya sebenarnya mengikuti apa kata hati gue. Tapi kenapa susah banget ya? Di sini sebenarnya intinya gue pengen ngomongin tentang self-care. Di momen-momen seperti itu dimana kita merasa kayak kita harus melakukan sesuatu padahal sebenarnya nggak pengen. Ya itulah menurut gue momen dimana kita harus memikirkan tentang diri kita sendiri dan apa yang kita mau gitu loh. Bukan apa yang kita mau juga, apa yang kita butuhkan. Karena kita hanya manusia dan kita mempunyai kebutuhan dan kita semua berhak untuk dicintai. Apalagi dicintai dengan diri kita sendiri. Yang banyak dari kita yang gak tahu caranya gimana. Kalau gue personally, gue sekarang lagi dalam journey untuk honoring my own self, honoring my needs, dan memberikan apa yang gue deserve. Karena kadang kita suka expect mendapatkan sesuatu gitu loh dari orang lain, dan biasanya itu validasi. Dan biasanya di saat kita berekspektasi untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain nih, kita nggak dapetin nggak sih biasanya. Tapi apa yang kita nggak sadarin adalah kita sebenarnya bisa memberikan hal itu ke diri kita sendiri. Kita yang memberikan hal itu, bukan orang lain. Dan sebenarnya efeknya juga sama loh. Kayak itu yang gue pelajarin sih. Balik lagi ngomongin tentang intinya tentang self-care. Menurut gue banyak dari kita yang miss step pertama dari self-care itu sendiri. Karena kita biasanya langsung ya karena stereotype tentang ya udah sering banget kan sekarang diomongin tentang self-care. Tapi menurut gue kita miss step pertama yang paling krusial sebenarnya dari self-care itu sendiri. Kayak sebelum kita menentukan apa yang kita lakukan, whether that's taking a bath atau doing your nails atau nonton film yang comforting buat diri lo atau ya gitu-gitulah. Gue sebenarnya bukan ngomongin tentang self-care yang seperti itu sih. Gue gak bilang itu salah, tapi menurut gue kita harus check in with ourselves first. Kita harus membiasakan untuk self-inquiry. Dan menurut gue itu step yang sebenarnya paling penting. Karena supaya kita tahu bener gak sih ini yang kita lakuin itu beneran bakalan efektif gak? Beneran bakalan caring buat diri kita gak? Ya sebelum kita tahu kita butuhnya apa, ya gimana caranya kita tahu sebenarnya kita butuh apa. Kayak lu penasarannya aja sama diri sendiri, lu ngomong sama diri lu sendiri kayak, hey, lu lagi butuh apa sih sekarang? Lo
lagi ngerasa gimana sekarang. Dan di situ lo mempunyai kebebasan untuk mengatakan apapun itu, karena lo lagi ngomong sama diri lo sendiri. Kayak lo nggak usah takut dijudge atau gimana-gimana, karena ya nggak ada yang denger juga kan. Makanya lo juga harus membuka diri untuk tidak menjudge apapun itu yang diri lo butuhkan, karena ya apapun itu nggak apa-apa, semuanya valid lo. Yang membuat itu nggak valid adalah ya diri lo sendiri. Dan mungkin lo harus tahu bahwa kebanyakan dari pressure itu ya datang dari society eksternal yang sebenarnya doesn't really have anything to do with us as an individual. Kayak walaupun kita manusia sosial, tapi ujung-ujungnya ya kita sendiri, coy. Kayak kita datang ke dunia ini sendiri, kita mati juga sendiri. Kenapa kita nggak memperbolehkan diri kita untuk memberikan apa yang kita butuhkan? I guess it takes a lot of courage to choose yourself instead of other people. Karena ya itu kebiasaan kita untuk memilih orang lain sebelum memilih diri kita sendiri. Gue sih pengen menyampaikan bahwa take this as your permission slip untuk mendengarkan dan memberikan diri lo apa yang lo butuhin. Balik lagi ke validasi eksternal yang gue omongin di awal-awal. Biasanya di saat kita membutuhkan validasi eksternal, itulah saat dimana kita jangan mencari validasi eksternal itu. Karena biasanya kalau gue pribadi, biasanya itulah momen di saat sebenarnya itu bukan yang gue butuhkan. Itu akan membackfire biasanya, karena I would say 9 times out of 10 orang tidak memberikan validasi tersebut. Atau di saat lo diberikan terus lo kayak oke, kok gitu doang ya. Kayak efeknya tuh gak sekuat yang lo pikirin gitu loh. Jadi ya berikanlah validasi itu ke diri lo sendiri. Kayak belajar untuk soothing yourself dan mengokekan pengalaman lo sendiri, memvalidasi pengalaman dan perasaan lo sendiri. Emang itu butuh latihan sih, tapi it does work. And I would argue that it's a very crucial skill to have in order to live this really, really difficult life, you know? Ayolah kita normalisasi memperlakukan diri kita sendiri dengan kebaikan. Kayak gue tahu ini, this is like a recurring message that you keep on hearing if you follow me. Tapi gue beneran, I really advocate for this. Sebagai seseorang yang biasanya kalau ngomong sama diri sendiri tuh pikiran gue tuh jahat banget. Kayak gue gak pernah gue gak pernah soft gitu loh dengan diri gue sendiri. Pasti gue kayak beating myself up constantly. Dan biasanya bahasa yang dipakai dengan pikiran gue tuh gak enak gitu loh. Dan gue sekarang harus belajar bahwa biasanya omongan-omongan yang gak enak, yang kedengeran yang gak enak itu tuh ya itu bukan gue. That's my self-critic that I probably need to give a name to. Kita harus namain self-critic kita supaya kita memberikan separasi dengan pikiran itu dengan diri kita sendiri. Karena biasanya yang diomongin diri kita tuh gak bener, nyet. Apalagi kalau lo kayak gue ya, yang pikirannya tuh biasanya ya gitu, jahat, negatif. Dan gue yakin banyak dari kalian yang nonton video ini juga pikirannya seperti itu. Di sini gue cuma pengen mengajak kalian untuk believe in yourself. Di saat diri lo mengatakan sesuatu, percaya sama perasaan lo. Karena kadang kita suka gak percaya kan di saat kita bilang kayak, aduh gue capek banget, gue butuh istirahat, gue udah gak bisa ngerjain ini lagi, at least sekarang. Tapi kita kayak gak percaya gitu loh sama diri kita, kayak enggak, lo harus kerjain ini, gue gak peduli lo mau tidurnya cuma 1 jam, pokoknya lo harus ngerjain ini. Kalau enggak, lo adalah seorang failure. Enggak, nyet, sumpah. You're not. Dan percayalah sama diri lo di saat lo bilang tadi tuh sakit. Percayalah sama diri lo sendiri, jangan di-deny gitu loh bahwa pengalaman lo tuh
membuat lo merasa ya apapun itu yang lo rasain. Biasanya yang negatif-negatif kan yang kita suka deny, padahal gak apa-apa.